92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound. Dan kembali lagi Lady Talk kepada Anda nih Sobat Maestro ya. Kita sudah hadir di sini bareng-bareng rame-rame dengan para ladies yang siap juga untuk sharing. Dan bukan cuma sharing aja, kita juga nanti akan saling sharing. Saling buka-bukaan. Saling belajar gitu ya. Karena salah satu pengalaman yang terbaik itu adalah salah satu guru yang baik adalah pengalaman. Pengalaman yang baik adalah guru. Itu ada sih. Ya. Mohon maklum, semua naga-naga kita lagi beronta-ronta. Iya. Pasti sudah lapar. Ya. Ya, jadi karena hidup itu kan penuh dengan pelajaran ya kan. Teka-teki. Jadi kayak teka-teki juga kayak gitu. Jadi kayak misalnya zaman dulu kita pernah menyakiti hati orang ya, kita berarti belajar bagaimana caranya supaya tidak menyakiti hati orang lain kayak gitu. Kayak misalnya kita juga dulu pernah hidup, aku dulu pacaran jarang dipegang tangannya. Nah, berarti kita sekarang belajar untuk bagaimana caranya supaya tangan kita dipegang. Gitu. Dilem. Dikasih benang merah ke Wah. Benang merah bukan kertas merah. Bukan. Pakai benang. Benang merah. Iya, kalau kertas merah ampau ya. Oke. Wow, benar juga Tionghi. Jadi ya memang kita harus belajar sih ya, apalagi kalau ngomongin soal love language, selain kita belajar bagaimana cara menyampaikan apa yang kita inginkan supaya love language kita terpenuhi ya dari pasangan kita, ya kita juga harus belajar bagaimana cara kita memenuhi love language yang sebetulnya ini akan memberikan satu kenyamanan untuk pasangan kita, Sobat Maestro. Nah, sekarang tadi kita udah ngomong soal perjuangannya gimana gitu ya. Nah, sekarang problemanya adalah cara merawatnya. Ibarat suami Elke nih, ngebangun rumah kalau suami Elke gampang, cepat gitu ya. Tapi begitu perawatan, kata Billy, susah. Soalnya kan ada ini gelombang kan, maksudnya ada terik matahari ya kan. Nah, betul. Banjir. Nah, widih. Benar. Ya. Ngomong-ngomong soal terik matahari, itu matahari nggak bisa dihindari loh. Benar. Selalu ada soalnya. Iya, betul. Ayo Bokli sambungin dong. Kita minta disambungin gitu. Iya, cuman matahari kan sebetulnya selalu ada karena dia lagi banyak diskon gitu. Wow, kalian aja sebut kutub. Sebut yang lain, sebut sekalian yang di radio, Jogja sekalian. Karena mendung, jadi sinarnya di diskon gitu. Iya. Gitu. Iya. Nah, jadi bagaimana caranya nih Sobat Maestro supaya sinar matahari itu bisa langsung ya menerangi dan menghangatkan Anda dan pasangan Anda. Nah, kita coba ngobrol dulu nih gimana caranya ya, kayak misalnya ini lagi mendung nih, gimana supaya tetap hangat nih gitu ya hubungan asmaranya. Iya, asmara. Iya, daripada baca daripada baca ramalan bintang ya kan, mendingan ngobrol di sama ladies di sini. Coba share dong, lu gimana caranya sih ladies kalian bisa merawat love language ini supaya bisa terus berjalan gitu ya sama pasangan. Lu gimana cara ngerawatnya sih? Boleh sharing dong, Ci Angel dulu, silakan. Aduh. Apa ya? Ayo dong. Bagaimana caranya? Lu selalu ngomong terus gitu gak sih? Enggak juga sih kadang. Udah tahu sendiri katanya. Ya gue memang ya ogo kan, jadi kadang suka ya kadang ke anak kadang suka gitu. Ya gitulah, kadang pengen apa ya ngomong sih. Kan malu ngomong rugi. Oh, benar dia. Tapi gue nggak nyangka si Cifang Fang juga gitu ya. Kenapa? Gue terbuka aja ya. Iya, gue juga ngomong. Bahkan tadi yang kalau kata Ricky kan, kalau cowok kalau ngedengarnya kan kata lu Tin cuma 2 menit ya. Nah, gue tuh tipe yang straight to the point gitu. Bahkan kadang-kadang suami gue yang nggak ngerti gitu. Tata lu teh ngomong itu teh maksudnya apa gitu, tau nggak? Eta maksudnya teh. Iya. Jadi gue mah suka langsung yang
gue teh mau ngomongnya teh A gitu ya, langsung jebret A. Tar, lu teh maksudnya apa? Baru gue penjelasannya tuh di akhir, tau nggak? Jadi poinnya dikeluarin dulu, penjelasannya di akhir. Nah kadang-kadang itu yang bisa bikin jadi rada apa ya maksudnya dar gitu maksudnya, karena gue langsung gitu. Padahal maksudnya apa gitu, kayak gitu. Kalau gue sih dalam hal ini sih gue sih masih bayi, gue masih belajar gue mah. Sama lah, semua juga nggak ada. Semua juga belajar sih. Iya, selama pernikahan kita itu masih ada, itu yang namanya perjuangan tuh bener-bener masih tetap harus dijalanin lah. Betul. Yang tadi kata Elke yang ada gelombang gitu kan, rumah juga kan kena sinar matahari terus, kena hujan, kena apa, tapi justru ya ini gue baca di buku, gelombang yang ada di dalam pernikahan kita itu tuh justru yang menyuburkan ladang pernikahan kita gitu. Itu kata gitu. Buku bukan kata gue. Emang gitu kan sendiri gimana? Kalau kata gue iya juga gitu. Jadi kalau kita nggak ada konflik ya, kita tuh nggak tahu gitu, tau nggak? Dia nggak sukanya apa, gua nggak sukanya apa. Terus kalau nggak ada konflik, kita tuh nggak tahu gimana ngadepin si pasangan kita. Tapi kalau misalnya ada konflik gitu ya, oh ternyata dia tuh nggak suka nih kalau gua ngomongnya terlalu nada tinggi misalnya. Tapi kalau nggak ada konflik, kita kan nggak tahu gitu dia nggak sukanya di mana, nggak bisa jalan ke depannya tuh. Kalau kata gue, konflik itu justru mengasah supaya kita semakin tahu sama pasangan. Nah, terus gue baca di buku juga nih ya, ada satu pengalaman, entah itu kejadian nyata atau enggak. Jadi ada pasangan konseling bina pranikah ya, bina pranikah udah mau merit kan, udah planning gitu. Terus si pendeta ini tanya sama si pasangan ini, sebentar, cina ya, setelah kalian memutuskan mau merit, terakhir kali saya kasih pertanyaan, cina, kalian selama ini pernah konflik nggak, katanya gitu ya. Oh enggak, cina, kata pasangan itu dua teh. Mereka merasa bangga gitu, tau nggak, karena gue nggak pernah konflik. Langsung si pendetanya ngomong, berarti kalau lu nggak pernah konflik, jangan lanjutin dulu ini rencana pernikahan kalian. Waduh. Mereka bilang, ini pendeta stres apa gitu kan? Orang kita nggak pernah konflik, kenapa kita disuruh di pending dulu gitu pernikahannya? Ya itu pendeta itu bilang, di saat lu nggak ada konflik, lu tuh nggak tahu bagaimana menangani pasangan lu gitu, menangani pasangan lu dalam menghadapi suatu konflik gitu. Jadi kalau ada orang yang, oh kita mau baik-baik aja, nggak pernah ribut, nah itu tuh belum tentu sehat gitu, karena mungkin ada sesuatu yang ditumpuk di dalam yang, udahlah mending nggak usah diomongin gitu, tapi itu tuh nggak bagus. Kita nggak bisa tahu gimana pasangan kita ngadepin pasangan kita kalau ada konflik, gitu. Benar. Gue kan 7 tahun pernikahan awal gue nggak pernah ada konflik. Dari pacaran sampai 7 tahun pernikahan gue nggak pernah berantem. Makanya orang suka bilang 5 tahun pernikahan awal adalah lagi seru-serunya gitu ya. Iya. Seru ngapain ya gue? Seru apa ini ya? Gue bingung gitu sih. Iya. Ngerti. Ya. Makanya gue bilang gue mah lagi bayi. Justru kalau dibilang persoalan itu teh filter gitu, filternya supaya kita lihat gitu si pasangan kita atau kita pun setia nggak gitu sama cinta kita sama pernikahan kita gitu. Ya berarti kan bukan berarti setiap kali pernikahan atau setiap kali itu harus ada masalah ya, cuman konflik kecil-kecil itu tuh jangan dimasukin hati lah, justru itu dibikin supaya apa ya, mempelajari karakter pasangan kayaknya gitu. Gimana? Benar sih. Ya konflik kecil bukan berarti didiemin, ditumpuk kan lama-lama gede tuh ya kan. Ya tapi justru mumpung masih kecil nih gitu kan, ayo diobrolin, dibicarain, mungkin kayak gitu ya Ci ya. Gitu. Betul. Contoh dong Ci. Cendol coba. Jangan sama gue nanti lagi lobby. Aduh. Ibu Angel silakan, mungkin ada contohnya. Ya nggak ada, habis contohnya. Elke nih, si istri labil. Oh ya, si istri pelin-pelan. Ya. Apa maksudnya pernah ada konflik kecil atau mungkin problema kecil-kecil yang apa ya,
yang lu cuekin dan akhirnya jadi besar gitu misalnya? Kebanyakan mah memang karena karakter Elke kan emang butut pisannya, jadi dari dulu tuh diem gitu. Jadi kalau ada masalah teh diem, dari awal pacaran juga gitu. Jadi kalau ada nggak suka teh diem, pendem, bergur aja udahnya teh. Iya kan? Meledak. Nah, selalu biasanya gitu. Jadi nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi dalam hati dendam. Dari dulu sukanya kayak gitu. Nah, beruntungnya puji Tuhannya ketemu sama pasangan yang nggak bisa masalah didiemin gitu. Jadi kalau sparring partner Elke itu dia Suka ngejar berarti. iya sukanya. Jadi kalau ada satu masalah tuh ya pokoknya ini harus beres sekarang gitu. Jadi nggak bisa, nah udah nanti aja lah diomongin nanti aja gitu, nggak bisa. Jadi harus diberesin dari sekarang gitu dia mah orangnya. Jadi dari situ belajar juga sih, memang betul-betul saling belajar. Dia belajar ngerem gitu kan, karena dia juga jeleknya itu adalah, jadi kalau kayak bom tuh duar terus baru mikir, ini gue salah nih gitu. Kalau Elke kebanyakan mikirnya nggak duar-duar gitu. Jadi saling ini sih, jadi kayak dianya ngerem untuk duarnya itu nggak terlalu keras, Elke-nya juga nggak terlalu ngerem gitu, jadi lebih ngegas gitu. Jadi kayak oh ya ini tuh harus aku ungkapin kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Dan kalau misalnya tadi Koriki nanya cara merawatnya gimana tuh, tapi kata aku sih bener banget, itu kita teh harus tahu banget love language-nya pasangan kita apa. Kalau enggak, apa yang kita lakukan buat dia teh kesannya buat dia biasa-biasa aja gitu. Kayak misalnya Elke sukanya Elke di tadi kan act of service dua-duanya. Mungkin kalau dia nyuciin piring, Elke tersentuh banget tuh, aduh dia udah bantuin gue nyuci piring gitu kan. Belum tentu aku puji-puji dia seneng gitu sebenarnya, padahal aku niatnya untuk aduh kamu ganteng ya hari ini buat bikin dia seneng, tapi dia penerimaannya ya ya udah biasa aja gitu, nggak seneng, padahal kita pengennya dia seneng gitu. Makanya harus tahu banget ini teh benar love language. Tertabok sih aku. Tertabok. Tabok, wah ini cocok jadi pertemuan kita selanjutnya ya. Love language tertabok. Angel, cerita dong, cerita Angel. Lu ngerawat tuh gimana Ci? Gitu. Gimana ya terawat? Bingung Tapi selama ini suami lu maksudnya sangat mengerti itu dan tetap ngelakuin gitu. Ya kadang ada kalanya juga ya dia lempeng sih, lurus ya, cuman ya itulah. Ya balik lagi harus ngomong, kudu apa. Kudu komunikasi sih nomor 1 ya. Kalau dia senang gimanain Ci? Sama kayaknya tipenya ya, suami juga tipenya harus selalu ada istri di sebelah gitu ta. Jadi walaupun kalau misalkan kayak lagi siang lagi beberes apa, dia lagi misalkan lagi kerja online, ya kalau bisa tuh istri tuh duduk diam di sebelah. Oh, kehadiran berarti. Kehadiran. Tiba-tiba anaknya 5 gitu ya tiba-tiba. Marah lagi dong berarti dia ini nanti abis ini. Aduh. Jadi jarang kehadiran berarti ya. Oke. Ya menarik sih. Gue juga kadang-kadang butuh begitu sih. Kayak ya pengen ada aja istri gue. Makanya gue sebenarnya WFH rada puji Tuhan juga sebetulnya, ya kan. Jadi nggak terlalu banyak keluar. Gue juga, jadi gue juga nggak kemana-mana. Jadi ya udahlah gitu. Ya enjoy kayak gini ya. Gue sih enjoy ya. Iya, tapi cowok mah biasanya pengennya selalu ditemenin, kadang kemana aja gitu, yang deket aja juga temenin lah bentar, males sebentar aja. Benar. Bentar aja gitu. Dan itu yang kata gue, kalau misalnya minta nemenin suami itu kita usahain iya. Jangan sampai akhirnya kita jarang nemenin, dia di luaran nemu lagi tuh makhluk halus yang lain. Dan itu tuh terjadi gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi usahakanlah selama kita bisa temenin gitu. Walaupun malas gitu. Kadang-kadang kan misalnya aduh udahlah gitu doang gitu. Tapi itu memang terjadi. Harus ditemenin. Gitu. Iya sih, gue juga dapat pelajaran ini dari mertua gue juga sih sebetulnya, ya kan. Jadi gue cenderung orang yang cuek sebetulnya, gitu. Karena apa? Ya orang tua gue juga dulu kan dua-duanya kerja,
gitu. Cuman memang kagak ada yang pernah ngingetin itu gitu. Jadi kayak ya lu harus hadir gitu. Dan gue juga rada miss soal apa kehadiran di mana ya papa sama mama gue tuh kayak misalnya dua-duanya kerja, tapi dua-duanya tuh tetap kadang-kadang suka bareng. Nah gue suka nggak inget itu gitu kadang-kadang. Dan itu malah gue diingetin sama mertua gue sih. Ya akhirnya gue belajar soal itu dan itulah yang akhirnya kalau gue sih ya itu yang membuat apa ya yang merawat hubungan gua untuk love language ini tetap terjaga sih itu sih sebetulnya present, jadi kehadiran gitu. Karena kalau lu nggak hadir secara bentuk Fisik. hanya fisik ya, kalau nggak hadir itu kayaknya nggak sih ya kalau gua sih gitu, kayak aneh aja gitu. Makanya tadi kan kata Ricky kan bilang kan, kalau cuaca nih udah mendung, si tanamannya kudu digimanain sih supaya dia tetap itu kan. Kalau tanaman kan kita gampang kan, tinggal kasih pupuk, siram air gitu ya. Nah kalau pernikahan udah kerasa mendung atau kerasa apa ya, garing gitu atau enggak, kriuk-kriuk, crunchy gitu ya. Tapi nggak tahu ya kalian teman-teman ya ladies di sini atau Koko Riki bisa ngerasain nggak sih kalau udah ngerasa kayaknya teh udah dingin gitu. Bukan dingin dalam pengertian gimana, misalnya gue suka ngerasain gitu, misalnya dalam seminggu gitu ya, kayaknya tuh kurang komunikasi walaupun ada gitu ya di situ, tapi maksudnya masing-masing punya kesibukan dan masing-masing punya pikiran sendiri tentang suatu hal gitu ya. Nanti teh kerasa ada udah ada lama teh kayaknya teh garing ya, tapi pasti gue ngomong, kayaknya teh asa kurang gimana ya, pasti gue ngajakin misalnya yaudah kita pergi yuk misalnya ngobrol atau apa. Nah itu tuh buat gue kayaknya kalau memang masing-masing pasangan udah yang sama-sama mau memperjuangkan pernikahan ya, momen-momen yang crunchy gitu tuh kayaknya mereka harusnya udah feeling nih, kayaknya nih rada kurang nih minggu ini berkomunikasi, rada kurang nih heureuinya, rada kurang nih sentuhan fisiknya. Itu tuh pasti ada alert dan akhirnya kalau mau tuh memang diomongin dan bisa dimulai lagi sih. Buat gue sih kalau mau memupuk tuh seperti itu sih, merawatnya kayak gitu. Yang lain gimana? Iya, benar sih. Gue juga setuju, Ci. Gue juga merasakan itu gitu. Ketika mulai rada hambar, garing. Ya, hambar, bener. Gitu. Kesibukan kerja, ya pada akhirnya gue harus menyingkirkan itu semua dan mulai untuk membangun itu sih gitu. Ya balik lagi memang, ya tadi ya soal mandi bunga gitu. Mandi kembang. Mandi kembang. Jadi ibarat mandi kembang. Jadi pasangan itu kudu diharumin lagi gitu loh. Jadi ada intimasi lagi, ada apa ya? Mandi kembang itu kan kalau di budaya Jawa, Elke mungkin ngerti ya. Itu kan jadi ada kandungan doa apa segala macam supaya lu teh harum gitu. Harum dalam artian si pasangan ini teh tetap merekah gitu loh. Jadi tetap hangat kayak gitu. Ya itu sih yang gue lakukan, dan gue lakukannya adalah dengan cara ya tadi benar sih. Ya gue harus ngobrol lagi. Ngapain yuk? Atau enggak ya sekedar tolong buatin gue nasi goreng dong atau apa gitu. Yang penting grab attention-nya, dan gue tahu dia teh seneng kalau bisa kan istri gue juga suka ngomong gitu, gue dong yang ngambilin nasi lu, masa lu ngambil sendiri mulu sih? Ya emang gue dari dulu juga ngambil sendiri gue mah gitu kan. Kayak kadang-kadang ya udah sok lu ambil nih, nggak apa-apa, gue seneng lu ngambilin nasi buat lu, ngambilin makanan, ya udah go ahead gitu. Gitu ya, akhirnya gue ya udah membiarkan dia untuk melakukan itu sih, dan itu juga yang pada akhirnya membuat lebih hangat sih gitu. Iya. Terus kan maksudnya ngomong I love you itu jangan ragu. Jangan ragu. Benar. Harus diomongin. Jangan mungkin diirit-irit. ada orang-orang yang nggak terbiasa. Nah, itu jangan diirit-irit, udah mau rugi gitu. Nanti kalau ketemu sebentar, "Hai honey, I love you." Naon sih juga. Biasa kalau lagi bete boro-boro. Iya, itu dia makanya harus diomongin. Harus diomongin, tetap harus disampaikan supaya ya bisa ini ya, dapat apa tuh, dia dapat bersemi kembali gitu ya. Dapat berbunga. Berbunga-bunga. Oke, baiklah. Jadi apa nih, Cifang? Satu kata kunci dong buat Sobat Maestro nih.
dalam hal love language ini? Ya kan kita udah share ini gitu kan. Jadi ibarat tanaman tuh harus disiram, dipupuk, terus kan pasti ada kutu-kutu gitu kan. Kutu mah harus pakai sisir kerap itu ya. Aduh. Sok Ya, ladies, boleh deh. Aduh, Kitin mau ngomong tuh, ayo yang ngomong Tin. Udah, Ci. Enggak sih. Sebenarnya si WFH ini itu kan pasti masing-masing orang kan jadi semakin melihat ya pasangannya kayak apa gitu kan. Yes. Nah, kalau misalkan WFH ini buat kalian baik-baik aja, menurut gue sih lebih baik tetap diperiksa. Karena takutnya ada kutu-kutu di dalam yang nggak kelihatan, ya kan? Ya. Gitu sih kalau gue. Itu aja deh, gue. Baru kita nungguin dia mau ngomong apa lagi. Kan yang wise lady harus wise dong. Ya Ayo, balik Bang. lagi lah kalau masalah love language itu mah memang harus masing-masing terbuka. Terus kitanya juga harus peka ya, lihat gitu, nggak usah harus ngomong, kita lihat bukan karakter, pola gerak gestur tubuh si pasangan kita. Jadi kita juga tahu dia senangnya diapain. Terus balik lagi, love language itu nggak bisa cuma sekedar tahu doang, tapi harus dijalanin. Kita harus ngelakuinnya juga harus tulus lah, harus rela. Dan karena kita juga pengen kan love language kita juga dipenuhin sama pasangan kita. Jadi sama-sama harus menuhin tangkinya kasihnya pasangan kita gitu. Terus ya itulah, pernikahan harus dirawat. Ya, terus jangan takut kalau nemuin konflik gitu, karena dengan adanya konflik itu justru pupuk buat pernikahan kita gitu ya. Itu intinya semua balik lagi lah, kalau kata gue komunikasi, yang paling penting itu komunikasi. Love language itu bakal terjadi kalau kita juga nggak jaim dan kita juga harus bisa komunikasi. Bahasanya aja udah love gitu ya. Jadi love, kasih itu mengalahkan segalanya lah, tapi tetap komunikasi itu harus ada. Begitu Sobat Maestro Kokoriki. Asik, baiklah Sobat Maestro, kurang lebih itu ya. Jadi lakukanlah seperti yang Ci Angel lakukan. Kalau memang suami tidak memenuhi atau belum memenuhi love language Anda harus mengambil tindakan pertama gitu ya. Iya, lakukanlah dengan freestyle yang baik. Silakan. Trial error. Trial error itu penting ya, makanya muncul konflik tapi nggak apa-apa, yang penting nanti harus diselesaikan. Oke, terima kasih semuanya ladies, thank you loh ya, Elke, Titin, Cifang, terima kasih, Cenjal, terima kasih banyak ya. Untuk Sobat Maestro yang ingin melihat tampaknya kita seperti apa, boleh nonton di YouTube. Ya, jadi silakan boleh nonton di YouTube Maestro Radio Bandung YouTube channel, dan terima kasih untuk atensi Anda, dan sampai jumpa di program Ladies Talk lainnya. Dadah. Bye bye.